Ya pemirsa, di awal tahun 2025 Mahkamah Konstitusi ini kembali memberikan kejutan dengan mengabulkan gugatan menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Persoalan besarnya, kalau dulu ditolak, kenapa kemudian baru sekarang diterima? Lalu bagaimana pula respon dari partai-partai politik di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu saja sudah ada Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik di Universitas Indonesia. Bung Ega, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Oke, dan juga bergabung bersama kita ada Bang Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, juga Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Ege, ini kan dulu juga ikut ya mengajukan gugatan ya. Nah, kenapa Bang kemudian kok baru sekarang MK ini mengambil keputusan seperti ini? Menurut Bang Ege seperti apa? Ya, yang pertama selamat dulu kepada 4 mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga ya, Suka, UIN Suka. Saya sampai hafal namanya Etnika, Faisal, Rizky, dan Salis. Membuat sejarah dong. Membuat sejarah, betul. Karena biar bagaimanapun mereka, menurut saya ini ketepatan waktunya. Mereka mengajukan 23 Februari 2024 sesudah kita Pilpres. Dan kemudian baru sekarang dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi pada 2 Januari. Apapun alasannya, ini melahirkan sejarah baru. Ya, dengan segala alasan dari Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa tidak sebelumnya? Saya saja waktu itu maju 10 Januari 2013. Karena logika kita dengan pemilu serentak pasti tidak ada presidensial threshold. Bahkan dulu yang menjadi ahli itu ada Pak Didik Supriyanto, Perludem, kemudian Irman Putrasidin, dan Bapak Saldi Isra yang sekarang jadi hakim konstitusi yang mulia gitu ya. Dibacakannya juga lama sekali, baru pada 23 Januari 2014 pada waktu itu, untuk mengatakan nggak bisa dipakai sekarang, baru dipakai di 2019. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting pada waktu rapat permusyawaratan hakim, saya diberitahu oleh hakim Mahkamah Konstitusi juga bahwa mereka sudah rapat dan mengatakan perlu nggak kita nyatakan tidak ada presidensial threshold. Mereka bilang nggak perlu, karena kalau pemilu serentak tidak akan ada presidensial threshold. Ternyata DPR bikin tuh undang-undang pemilu yang mengandung presidensial threshold. Jadi kalau ditanya kenapa tidak sebelumnya, saya harus dengan cepat mengatakan perjuangan dari civil society sangat panjang. Ada 36 kali kalau saya nggak keliru mengajukan, saya aja 2 kali. Terus kemudian tentu saja kita harus menyebut begitu banyak nama lain ya. Teman-teman Perludem, Hadar Gumai, Wakil sampai Kamal. 50 kali gugatannya ini maju ke 36 kali kalau nggak salah ya. Tapi banyak lah pokoknya, udah banyak. Dan menjadi penting untuk misalnya pada saat ini menyatakan Mahkamah Konstitusi sedang menyadari bahwa ada perkembangan baru yang dikaitkan dengan utamanya hak politik rakyat, hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon, kemudian kedaulatan rakyat, ditambah lagi dengan bahwa presidensial threshold itu bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang disebut intolerable, yang tidak dapat ditoleransi. Tapi kan muncul pertanyaan orang, walaupun sekali lagi kita nggak bisa melihat ke belakang, tapi tidak bisa juga kita abaikan untuk menyatakan bahwa apakah pemilu selama ini bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, dan bertentangan dengan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi gitu ya. Karena itu MK memutuskan yang demikian. Nah, kita tahan dulu Bung Ege, coba nanti kita juga ingin melihat point of view atau pandangan dari partai-partai politik. Saya mau undang Bang Mardhani Alisera untuk bisa menemani Bung Ege di sini. Bung Mardhani Alisera, silakan Ketua DPP PKS bergabung bersama kita malam hari ini. Ini juga yang dinanti-nantikan ya. Karena kita menunggu suara dari partai politik. Bung Mardhani, terima kasih. Ini pendukung dulu. Gitu ya. Sampai sekarang, maksud saya waktu saya maju dulu, beliau bilang harus 0%. Harus 0%. Artinya kalau dari PKS dengan putusan MK ini Bang Mardhani, setuju, sepakat, angin segar dong ini? Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena PKS termasuk para pihak, kita pihak yang minta JR ke 31. Oh, 31 kami. Ya, yang sekarang kan 34, 33, 36, 34, 35. Jadi ini adalah angin segar, tetapi baru awal. Ya, benar sekali. Nah, dia bisa hilang
pesonanya kalau proses politiknya tidak diawasi. Oke, hilang pesonanya ketika proses Keren, politik keren. tidak Kalimat ini diawasi keren. ya. Nah, Iya, iya, proses iya. politik semacam apa sih yang kira-kira ini perlu diwaspadai dan termasuk partai-partai politik kan juga menjadi aktor-aktornya nih, Iya. Bang Mardhani. Yang pertama saya apresiasi dulu, bukan MK-nya nih, Bang Ege, Mbak Pihak-pihak Titi, penggugat. para seluruh civil society, Oke. termasuk minta maaf yang sudah meninggal. Iya, banyak. Bang Rizal Ramli. Faisal Basri, Karena Bang Reza perjalanannya Ramli. panjang sekali ya. Iya. Ini udah 31, 32, 3 dan Mbak Titi aja 3 kali nih. Iya, iya. Nah, Bang Saya Egi 2 juga berapa kali. kali Saya gitu. 2 kali. Artinya persisten teman-teman civil society memperbaiki demokrasi kita luar biasa. Apresiasi kedua buat MK. Oke. Sebagian mengatakan taubat, kalau saya nggak bilang taubat ya, enggak. MK melihat, bukan novum sih ya kalau dalam persidangannya. Kalau dalam fatwa bisa berubah melihat situasi kondisi. Bang Saldi Isra dalam penjelasannya ada tren pilkada kota kosong yang makin Tinggi. meningkat. Ya. Nah itu mengkhawatirkan. Ada tren bahkan agak progresif, Bang Ege. Iya, iya. Poin 4 itu ada batas maksimal koalisi, jangan jadi koalisi gemuk. Kaget juga saya itu. Itu progresif sekali tuh MK tuh. Oke. Yang Bukan ketiga cuma ya, pedoman yang ketiga. yang ketiga. Iya, iya. Bukan cuma membatalkan minimal threshold, Iya, iya. tapi membatasi Koalisi. koalisinya. Biar Belum disebutkan angkanya belum, ya, tapi itu di diktumnya ada. Iya, iya, Buat iya. saya itu progresif sekali. Betul, Oke. betul. Progresif. Bahkan tambahan, bener ini nomor 3 poin 4-nya, pemerintah dan DPR wajib melibatkan civil society dan masyarakat dalam bentuk meaningful participation. Iya, iya, iya. Artinya kalau saya ngelihat keputusan MK ini memagari banget. Iya, Betul-betul bahwa keputusan ini wajib dilaksanakan. Tapi saya tadi menilai tetap saja namanya kerangka global MK, kan MK karena negative legislation, walaupun ini progresif, tetap tidak bisa membuat norma baru. Ya, ya. DPR bersama pemerintah yang nanti akan berapa persen nih. Kalau konten seluruh partai politik, oke. Peserta pemilu, oke. Nanti bisa tuh. Peserta pemilunya agak dibuat catatan-catatan. Nah, makanya itu pedoman yang pertama ya. Iya. Seluruh peserta pemilu lu bisa bisa mengajukan untuk pasangan menentukan. calon. Nah, jadi tetap saja pandangan saya, kabar gembira ini harus segera ditindaklanjuti oleh semua pihak, partai politik khususnya, untuk segera open public discussion. Gimana caranya biar ini dikawal, hasilnya baik buat demokrasi kita. Oke, baik. Nah, kalau dari Nasdem sendiri, Bang Hermawi Taslim juga turut mengapresiasi dan siap mengawal proses politik dari putusan MK ini kah? Kalau mengawal proses politik, semua proses politik kita kawal. Begitu ya, Pak Mardhani ya. Wajib itu. Tapi yang Nasdem keren, menjadi concern kita adalah Pilpres itu kan ambang batas yang ditetapkan oleh DPR itu, termasuk Pak Mardhani di DPR, itu kan juga bagian dari sistem presidensial. Ya. Saya tidak membayangkan bagaimana riuhnya teknis kepemiluan Betul. apabila kita bercermin kepada pemilu 2024. Begitu banyak partai politik yang maaf saja, total suaranya itu kalah sama Komeng. Nah, kalau partai yang seperti ini ikut dalam konsultasi Pilpres, seperti apa nanti aturannya? Tapi saya sependapat dengan Pak Mardhani tadi bahwa ini harus diatur lebih lanjut tentang bagaimana membuat begini. Kita sebagai warga negara menghormati putusan MK. Oke. Tapi bagaimana putusan MK ini dibuat sedemikian rupa oleh DPR dan pemerintah dalam undang-undang yang baru nanti supaya bisa terimplementasi dengan keterwakilan pemikiran-pemikiran masyarakat yang mayoritas. Tadi Pak Profesor Effendi Ghazali menyebut 4 mahasiswa. Saya tidak tahu apakah 4 mahasiswa itu mewakili berapa banyak aspirasi mahasiswa masyarakat Indonesia. Tetapi sekali lagi, Pilpres itu adalah pemilihan putra terbaik bangsa, pemilihan pelayan Republik yang sekian ratus juta orang. Dia harus punya modal sosial. Harus punya modal sosial dong. Saya mau maju, modal saya segini gitu loh. Ya. Modal saya sebagai Golkar begini. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk saja, maaf ya, dengan suara sekian ribu dia maju dan seterusnya, saya kira putusan MK itu
tidak diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif. Kita kenal beberapa, mereka kan juga mantan aktivis. Mungkin ada aspek-aspek yang terlingsut dari mereka. Kalau berbicara tentang presiden threshold, menurut saya presiden threshold tetap kita perlukan. Bicara persentasenya, mari kita bicarakan bersama-sama. Itu semangatnya Nasdem. Dan untuk itu seperti tadi dikatakan Mardani, kita partai-partai siap berdialog untuk menindaklanjuti bagaimana putusan MK ini menjadi baik buat kita semua. Demikian. Oke, baik. Nah, kalau dari Golkar nih melihatnya seperti apa, Bang Doli? Tetap perlukah presidensial threshold? Hanya perlu diatur presentasenya atau sudah sefrekuensi juga dengan PKS nih mengapresiasi putusan MK? Sehat Pak Ketua. Sehat, Mas Mardani. Saya mau apresiasi dulu itu kostumnya Prof. Eg ini luar biasa. Palestina dan warna kuning. Mantap betul. Kuning betul, kuning. Kuning tapi Palestina. Dibungkus dengan merah putih tapi harusnya agak abu-abu. Bagaimana Palestina masih kedinginan ya di awal tahunnya. Silakan Pak Ketua Komisi 2. Iya. Udah lagi. Sekarang Komisi 2-nya Nasdem. Nasdem. Punyanya Bang Taslim itu. Jadi begini, saya kira ya karena kita sebagai warga negara yang negaranya hukum gitu ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus kita terima ya. Sekalipun misalnya standing position saya selama ini tentang presidential threshold, saya kurang setuju kalau dinolkan ya, karena kita ingin mencari satu orang yang paling terbaik dari 290 juta orang. Jadi memang prosesnya harus selektif betul, seketat mungkin gitu. Nah, memang tidak harus 20-25, mungkin kita harus turunkan 5, 10 atau 10-15. Tapi itu nggak relevan lagi, karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan kita harus hormati. Sekarang semua partai politik sudah punya hak. Ya, semua partai politik peserta pemilu punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, tetapi ada dua hal yang saya kira harus dimaknai dengan atau ditindaklanjuti dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama adalah saya ingin berikan catatan setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan soal koreksi kita terhadap sistem pemilu, sistem politik, sistem demokrasi, selalu ditutup dengan pesan kepada pembentuk atau pembuat undang-undang harus merevisi undang-undang itu gitu. Nah, apalagi yang putusan terakhir ini makin rinci itu tadi. Oke, boleh 0%, tapi juga diatur tidak boleh ada gabungan partai politik atau partai politik yang dominan. Tadi mungkin implementasinya ada ambang batas bawah, ada ambang batas atas. Kemudian kalau misalnya partai politik tidak bisa mencalonkan, maka harus ada konsekuensi di pemilu berikutnya, nggak boleh lagi punya calon gitu. Nah, ini kan dan kemudian diperintahkan di situ bahwa pembentuk undang-undang harus melakukan rekayasa konstitusional gitu. Itu yang saya baca dalam putusan itu. Nah, jadi ini sebetulnya semangat yang harus kita tangkap, terutama yang selama ini saya dan Mas Mardani itu di Komisi 2 sejak 5 tahun lalu sudah mengendorse ini ya, bahwa dan saya kira terakhir ini ya presiden kita Pak Prabowo, apalagi 2 minggu terakhir setelah Pak Prabowo mengatakan bahwa kita perlu perbaikan sistem, walaupun memang waktu itu dikasih salah satu opsinya pintu masuknya pilkada yang salah satu opsinya ke DPRD gitu, tapi itu sinyal bahwa kita memang harus mengatakan masih ada problem, masih ada PR dalam sistem politik, sistem demokrasi kita, terutama di dalam sistem pemilu yang membuat kita harus melakukan perbaikan sistem. Nah, jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini menambah energi kita, menambah amunisi semangat kita untuk segera melakukan revisi undang-undang itu, dan ini momentum yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi ini atau presidensial threshold ini kan bukan tujuan akhir. Semua ini kan kita bicara tadi ya, semuanya semangatnya sama bahwa kita ingin demokrasi kita lebih sehat, lebih produktif, kemudian lebih fair dan segala macam. Kan itu yang kita cari. Nah, salah satu jalannya adalah presidensial threshold.
sekarang diputuskan menjadi 0%. Tapi jalan untuk menuju yang demokrasi yang lebih sehat, yang lebih fair, yang lebih berkualitas, yang lebih substansial, itu masih banyak variabel lain. Jadi artinya presidential threshold ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini masih parsial saja. Perlu didukung oleh putusan-putusan atau tadi kalau pakai istilah Mahkamah Konstitusi, rekayasa konstitusional yang lain. Contoh misalnya saya ambil kayak yang disampaikan Bang Taslim. Kalau kita nggak atur misalnya soal keberadaan partai politik, terutama misalnya siapa yang berhak menjadi peserta pemilu, ya. Besok kalau nggak diatur, ya bisa ada 200 partai politik yang bisa yang menjadi peserta pemilu, maka akan ada 200 calon presiden, wakil presiden. Ini bukan malah menyehatkan, malah merumitkan menurut saya, kan kira-kira begitu. Nah, kita punya pengalaman kemarin. Verifikasi sebetulnya ya kalau kita mau jujur pakai verifikasi partai politik yang menjadi peserta pemilu yang kemarin dipakai 2024 itu kalau fair kita mau laksanakan memang nggak banyak juga sebetulnya, cuma kan kita terlalu banyak toleransi kemarin itu ya sehingga sampai 18. Nah maksud saya intinya adalah kita nggak bisa melihat putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold ini kalau kita menuju ke demokrasi yang lebih baik. Ini dia baru parsial, baru sebagian kecil yang harus kita tindak lanjuti dengan perbaikan variabel yang lain yang memberikan dukungan kepada itu, kira-kira begitu. Oke, masih parsial, perlu ada beberapa hal yang ditindaklanjuti dan dipersiapkan, termasuk masyarakat sudah siap belum sih dengan adanya dampak dari putusan MK, termasuk juga partai-partai politik bagaimana kesiapannya. Kita akan membahasnya nanti untuk Anda pemirsa usai jeda. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Bung Hermawi Taslim tadi menyimak 5 poin yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra. Bagaimana kemudian Nasdem ini mempersiapkan diri? Nampaknya di akar rumput masih kuat, tapi tokoh-tokoh yang sudah disiapkan seperti apa? Ya, tadi yang kita garis bawahi itu amanat Mahkamah Konstitusi adanya rekayasa konstitusional. Saya kira itu tadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Mardhani dan Wakil Ketua Umum Golkar, bahwa putusan MK ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pilpres, tidak serta-merta menyelesaikan persyaratan pilpres. Masih banyak tali temali yang harus diatur sedemikian rupa. Tadi dikatakan partai yang pencalonan presiden harus diikuti oleh semua partai. Kita bisa bayangkan seperti apa susahnya teknisnya. Oleh karena itu kita berharap teman-teman di DPR dan pemerintah nanti mengatur sedemikian rupa, membreakdown sedemikian rupa putusan ini supaya bisa menjadi lebih sederhana, lebih memungkinkan partisipasi rakyat lebih banyak. Karena seperti tadi kita dikatakan oleh semua pembicara bahwa keputusan ini final and binding. Kita nggak punya pilihan lagi kecuali tunduk kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya masih banyak pekerjaan lain yang harus kita lakukan bersama-sama. Ini bukan kemenangan siapa-siapa, ini bukan kekalahan siapa-siapa, ini proses kita bernegara, proses kita berkonstitusi, proses kita bersistem. Oleh karena itu kita harus atur sedemikian rupa bersama-sama. Saya ulangi lagi, bersama-sama. Tadi ada yang digarisbawahi juga, koalisi partai-partai tidak boleh membuat adanya dominasi. Ini penting. Penting, kesetaraan ini penting. Kesetaraan ini penting supaya kita harus saling menganggap, kita harus saling, kalau orang Medan bilang harus saling terge, saling melihat, saling memperhatikan. Saya kira demikian. Oke, baik. Boleh, ada semacam perbedaan pendapat dalam konteks gini. Yang pertama, basis dari Mahkamah Konstitusi sejauh saya tahu tuh hak politik rakyat, hak politik partai politik untuk mengajukan calon, kemudian juga kedaulatan rakyat ditambah dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi, ya intolerable. Tapi sebetulnya kata rasionalitas itu menurut saya penting dalam konteks gini. Kita sebetulnya dibandingkan pilpres yang misalnya diikuti oleh 18 calon, katakanlah ya, masing-masing partai politik mengajukan sendiri-sendiri, maka ada 18 sesuai 2024 di 2024 ya. Dibandingkan misalnya pemilihan DPRD tingkat 2 misalnya. Itu berapa banyak coba? Jumlah partai, jumlah calon. Terus orang kalau pilih itu kan nomor sekian dari partai sekian. Oke, kalau pilek rumit dah. Nah, itu satu ya, saudara.
karena itu sebetulnya sudah 11 tahun lalu kami mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi itu berbeda. Pemilu itu dibagi dua, pemilu nasional serentak, DPR, DPD, dan Presiden, lalu ada pemilu daerah serentak, yaitu DPRD 1, DPRD 2, dan sama Bupati, Wali Kota, Gubernur gitu ya. Jadi ini dalam konteks rasionalitas. Nah, dalam konteks yang tadi, kombinasi yang menuju dominasi, sebetulnya dia punya poin A dan B. Poin A itu, dengan dibukanya presidensial threshold ini menjadi tidak ada, kita nggak boleh menyebut nol ya, tapi tidak ada, maka sebetulnya tidak dilarang untuk membentuk koalisi-koalisi. Jadi harus benar-benar dibayangkan bahwa Anda bisa menuju 20% juga gitu loh. Tapi dibentuk dengan sukarela, dibentuk dengan sukarela, bukan dengan kawin paksa. Dulu kami sering menyebutnya gaya Siti Nurbaya gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, yang 2B-nya itu adalah bahwa memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak, ini senior saya nih di SMA yang sama nih, Haryanto Taslim, Bapak Sekjen Nasdem itu, bahwa pada bagian tertentu memang MK kan bergerak pada jangan terlalu banyak, tapi jangan mendominasi. Nah kata itu yang perlu didetailkan loh, kata kuncinya itu akan menjadi detail nanti, karena yang kita khawatirkan sebetulnya dari civil society nih, yang lain mungkin nggak berani bicara lah gitu ya. Saya ingin mengatakan gini, bisa saja presidensial threshold tidak ada, ya. Lalu penguasa yang lalu lah paling enggak, kita nggak bicara penguasa yang sekarang, itu bisa memegang seluruh rahasia dari partai politik atau ketua umum partainya. Sehingga akhirnya nggak berani juga mengajukan calon gitu. Begitukah Bang Hermawi Taslim? Tadi sepertinya sudah ingin langsung menanggapi, silakan. Enggak, tadi Profesor membandingkan antara pemilihan DPRD dengan Pilpres, itu dua hal yang sangat berbeda, kualitas yang berbeda, persyaratan yang berbeda. Saya kurang setuju itu di paralelkan. Mekanismenya hanya itu mekanismenya. Oke, baik. Tapi kalau dari PKS juga gimana nih Bang Mardhani, kesiapannya juga? Ini kan udah merapat lah ya ke pemerintahan nih kan, termasuk koalisi yang mendominasi atau enggak nih ya Bang Mardhani. Tapi gimana, tokoh banyak, di akar rumputnya seperti apa? Kadernya masih pada solid nggak nih? Karena kan termasuk yang selama ini di luar pemerintahan, tapi ini sekarang bersama dengan pemerintah. Di dalam PKS pernah punya pengalaman zaman Pak SBY 10 tahun. Zaman Pak Jokowi kita di luar. Zaman Pak Prabowo sekarang gabung lagi. Kalau di kami, koalisi atau oposisi itu wilayah ijtihadi. Artinya kalau ditimbang manfaat mudarat, monggo. Saya kalau di Majelis Syuro selalu bilang, saya oposisi. Tapi kalau keputusan partai adalah koalisi, ya sami'na wa ta'na. Karena itu pun punya dasar yang bagus. Nah, terkait kondisi sekarang tentu, saya ngelihatnya gini Prof. Bang Doli ini bareng saya nih, 5 tahun di Komisi 2 dan keren itu. Long road to freedom-nya masih panjang nih. Kalau bahasanya Nelson Mandela ya. Yang harus di-exercise sekarang, threshold 20% hilang, tapi maksimalnya ada. Karena gini, too little bad, but too many very bad. Gitu. Kalau 1, 2 buruk, tapi kalau 18, 20 lebih buruk lagi, karena membuat kerumitan. Nah disinilah para akademisi, para aktivis, mereka yang selama ini sudah betul-betul terlibat bersama partai politik dan pemerintah akan mengeksersis, mensimulasi mana yang terbaik. Dan saya setuju sama Bang Doli, bahwa ini satu bagian. Karena itulah di Komisi 2, Bang Doli ini sekarang Wakil Ketua Badan Legislasi gitu loh. Nah itu sudah masuk prolegnas, revisi undang-undang. Baik pemilu maupun pilkada, bahkan teman-teman di Komisi 2 ataupun di Balik itu ingin, dari dulu nih kita dengan Bang Doli dari 2020, 2021, bahkan kita udah punya 2 buku pemilu waktu itu, tapi kan batal. Kita akan bahas dengan pola omnibus law. Jadi jangan pilkada sendiri, pemilu sendiri, partai politik sendiri, undang-undang Pemda disatukan biar betul-betul reformasi politik kita sukses. Karena kalau reformasi politik kita sukses, politik ini hulunya. Politiknya rapi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, Gen Z, semuanya akan bersinar. Kita siap untuk menghadapi
Indonesia Emas 2045. Oke, sudah sangat siap sepertinya kalau dari PKS. Kita penasaran juga kesiapannya Golkar kayak gimana. Karena bukan kekurangan tokoh lah kalau Golkar ya. Nanti dijawab oleh Bang Doli. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Kalau Golkar kebanyakan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa mengenai putusan MK yang mengabulkan gugatan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Nasdem tadi sudah bersuara, PKS juga sudah. Nah, kalau Golkar sendiri bagaimana kemudian mempersiapkan diri ataupun juga merespon putusan MK ini, Bang Doli? Kesiapannya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kami sangat menyambut baik ya. Artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini harus segera ditindaklanjuti dan Golkar sudah sangat siap. Tadi Mas Mardhani mengatakan waktu kami di Komisi 2 sejak 5 tahun yang lalu justru kita yang sangat serius, sangat getol mengendorse terjadinya perubahan sistem ini ya, walaupun kita waktu itu tidak tahu berapa hasilnya ya. Tapi soal presidensial threshold itu kami masukkan salah satu isu yang akan dibahas dalam revisi Undang-Undang 7 2017 itu pada saat itu gitu. Nah, dan kemudian kita lihat kemarin waktu pidato Ketua Umum di Partai Golkar di Puncak HUT 60 tahun itu kembali juga mengingatkan kita bahwa perlunya ada perbaikan sistem ya, walaupun konteksnya waktu itu kan kita bicara tentang soal evaluasi pilkada gitu. Jadi kami sangat siap dan memang kalau buat Golkar di dalam 2 Munas terakhir 2019 dan 2024 itu letterless ya menjadi keputusan resmi rekomendasi dari Munas meminta kepada DPP untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap sistem politik, sistem demokrasi terutama sistem pemilu. Dan sekarang kami sudah punya tim ya, punya tim yang sangat serius melakukan kajian ini, mengelaborasi. Nah, jadi kami sangat siap. Nah, justru kami sekarang sebetulnya saya lah terutama ya mengajak kepada kita semua elemen bangsa, terutama pemerintah, pimpinan partai politik, kita teman-teman di DPR, ini nggak ada lagi cerita untuk tidak mengkonkretkan ya. Kita sudah harus menyusun langkah-langkah serius ya, dan ini momentumnya di awal periode pemerintahan yang masih sangat jauh dengan pemilu gitu loh. Jadi kita tetapkan saja misalnya 1 tahun, 1,5 tahun ini kita juga punya cukup waktu yang panjang untuk tadi participation meaningful itu ya, meaningful participation itu. Jadi 1 tahun, 1,5 tahun saya kira kita bisa berdialog dengan siapa saja dan mencari konsep yang paling ideal seperti apapun ya. Yang selama memang itu ideal ala Indonesia. Kita nggak perlu belajar dengan negara-negara yang lain. Kita sudah punya pengalaman 26 tahun reformasi ini, 6 kali pemilu. Saya kira kita juga sudah punya catatan-catatan bagaimana membangun pemilu, sistem demokrasi ala Indonesia, bukan ala siapa-siapa gitu. Dan itu tergantung kita semua. Jadi kita tunggu berbagai pernyataan dari Pak Prabowo. Ya, pemerintah saya kira segera saja mengambil langkah-langkah ya. Dan kita saya kira pimpinan partai politik ya, kalau kami jelas kemarin di Komisi 2 hampir hilang itu, tidak masuk prioritas, ya saya masukkan lagi di balik. Dan alhamdulillah pemerintah waktu itu setuju bahwa tahun 2025 ini dari 41 rancangan undang-undang, salah 3-nya itu adalah rancangan undang-undang revisi undang-undang pemilu, pilkada dan partai politik. Oke, baik Bang Mardhani, mungkin selain mewakili PKS tapi juga melihat dari sudut pandang DPR ini sendiri ya, dari putusan MK ini artinya kan undang-undang pemilu akan direvisi lagi, dibuat lagi karena kan bertentangan dengan konstitusi ya, seperti apa Bang Mardhani? Akan mendorong hal ini? Mahkamah Konstitusi sejatinya disebut negative legislation. Dia menilai adakah undang-undang bertentangan dan bentuknya pembatalan pasal. Ada yang pembatalan satu undang-undang. Saya itu rancangan undang-undang koperasi satu undang-undang dibatalkan. Kenapa? Karena menurut MK di definisi umumnya tuh keliru ya. Udah salah. Jadi pasti salah semua. Itu bayangkan DPR, pemerintah udah keluar di GR batal semuanya. Artinya demokrasi kita itu makin lama makin dewasa. Semuanya ada check and balance yang baik. DPR tentu akan mengkaji dengan seksama. Ini tadi Bang
Hernawi Taslim mengatakan Nasdem dukung, Golkar dukung, PKS dukung, karena memang final and binding. Tetapi lagi-lagi MK juga mengatakan constitutional engineering-nya harus dilakukan. Dan karena itu tahun ini kalau semangat sih saya ngelihat karena masuk prolegnas kita akan bekerja dengan seksama. Cepat tapi tidak boleh ceroboh. Karena ketika ceroboh tadi too little is very bad. Kesedikitan, Bang Saldi Isra mengatakan ketegangan sosialnya kalau cuma dua pasang calon tinggi. Tapi too many very bad. Orang jadi sangat kompleks dan sulit. Satu lagi, hati-hati mereka yang oligarki dan punya modal menguasai seluruh sendi, tiba-tiba maju gitu loh. Dari situ dia bisa melakukan rekayasa. Apalagi kalau kita tidak perbaiki sektor di hulunya, bagaimana kualitas demokrasi kita, pemilih kita, KPU kita, money politik kita, politik dinasti kita, media kita. Nanti sosial media itu bisa menjadi salah satu andalan. Kemarin itu hari tenang 3 hari terakhir, tapi hari tenang itu justru menjadi tidak hari tenang, paling jadi jungkir balik hari kita. paling tidak tenang. Hari paling. Kenapa? Itu yang Bang Doli tadi bilang, kita perlu betul-betul duduk bersama, memetakan semuanya. Tapi kalau buat saya, jangan terlalu rigid. Biarkan masyarakat itu ngatur. Contoh nih, Bang Doli dari awal saya mengatakan pemilu jangan hari Rabu, selalu hari Rabu. Karena dianggap stasiun Sabtu Minggu orang udah nggak ada, Senin masih kurang, Selasa belum 90%, Rabu buat Sabtu Minggu di sekolah saja, nggak perlu ada TPS, biasa kok. Saya pernah datang di Malaysia tuh, Malaysia nih contoh nih, ada 4 lantai, itu 100 TPS di satu sekolah, bisa, parkirnya enak, dan dipastikan kalau Anda umur 17 sampai 20 lantai atas, tapi kalau 60 ke atas lantai 1 gitu kan, dan itu bisa menghemat banyak sekali gitu loh. Nah, termasuk kajian bagaimana pola KPU dan Bawaslu kita nih, Bang Loli. Kan bahasanya libur nih selama ini, banyak pekerjaan mereka gitu. Tapi kita harus betul-betul uang itu betul-betul buat kesejahteraan rakyat. Bung Egy ditahan dulu, nanti kita penutup terakhir. Karena sekarang Bang Hermawi Taslim dulu ya. Bang Hermawi gimana nih? Bagaimana kemudian juga ikut mengawal supaya rekayasa konstitusional itu tidak menjadi satu threat ya? Bagaimana kemudian mengawal proses politik ini? Ya, jadi putusan MK itu kan baru awal. Pekerjaan detail sesungguhnya nanti tergantung ke DPR dan pemerintah. Yang paling penting tadi kita garis bawahi itu bagaimana MK secara tegas menggarisbawahi partisipasi rakyat. Nah, yang kurang selama ini dengar pendapat ini, susah sekali masyarakat di kalangan tertentu cukup sulit untuk punya akses untuk melakukan dengar pendapat. Akhirnya berseliweran semua itu di medsos. Kita nggak tahu yang mana yang hoax, mana yang tidak hoax, dan seterusnya. Jadi tadi Bang Doli sudah mengatakan ini harus kerja prioritas, kerja awal, dan mudah-mudahan Nasdem siap, karena ketua komisi 2-nya sekarang Rifki itu dari Nasdem, orang pintar juga, satu alma mater sama Bang Doli, sama-sama dari HMI. Saya kira kita semua, ini bukan kemenangan siapa-siapa, tidak ada yang kalah juga. Putusan MK itu pasti semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita harus agak mempercepat prosesnya. Tadi Pak Mardhani sudah sampai jauh ke urusan TPS, hari Minggu dan seterusnya. Yang lain juga punya pengalaman lain. Orang-orang di Indonesia Timur kalau disuruh dia hari Minggu pemilu, pilkada, dia nggak ada yang mau. Walaupun dia nggak ke gereja, dia nggak mau. Dia nggak mau kerja hari Minggu tuh. Betul. Jadi ya macam-macam. Bisa hari Sabtu. Opsi ya Bang ya. Iya. Pokoknya hari libur. Baik Bang Hermawi Taslim. Nah sekarang giliran KPU itu hari Rabu itu, bukan kita. Baik. Nah sekarang Bung Egy nih, singkat Bung Egy, kira-kira bagaimana kemudian nanti parpol, pemerintah, penyelenggara pemilu menyesuaikan dengan putusan MK ini? Ya, terima kasih sekali lagi ya, Enika, Faisal, Rizky, kemudian Salis itu ya, anak-anak muda yang mewakili kita semua. Perjalanannya sudah panjang, beberapa sudah meninggal tadi ya, Bang Faisal Basri, Rizal Ramli, dan semua yang lain. Rocky Gerung. Ya, Rocky Maju, Titi Perludem, Ferry Amsari, dan begitu banyak yang lain. Nah, momentumnya tepat karena jauh dari pemilu. Dan saya yakin bahwa
Pak Prabowo sebagai presiden sekarang itu nggak pernah takut dengan tidak adanya presidensial threshold. Saya lama berdiskusi dulu dengan Pak Prabowo, Pak Hasim, kemudian juga Ahmad Muzani ya. Itu semua sama-sama berpendapat bahwa tidak perlu ada presidensial threshold. Nah, karena itu langkah kita selanjutnya justru di pedoman kelima dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi betul-betul Bang Hermawi Taslim, kemudian Bang Doli dan Bang Ustadz Mardhani Alisera ini, kita betul-betul semua sama-sama ajak seluruh masyarakat untuk mendiskusikan ini. Karena ini tidak terlalu gampang. Bahwa presidensial threshold tidak ada, berarti semua bisa maju. Juga tidak menutup kemungkinan semua bisa bergabung. Ya kan? Dan MK mengatakan jangan sampai ada dominasi. Karena kekhawatiran MK itu kok selalu 2 walaupun kemarin 3, lama-lama bisa menuju 1 nih, dan itu diizinkan oleh undang-undang pemilu kita yang kemarin. Nah, jadi betul-betul meaningful participation itu mudah-mudahan segera kita buka ya, kita dengar semua pendapat. Nah, ditambah lagi dengan saya kok berpikir ini nanti penyempurnaannya antara lain dengan itu tadi, dibedakan 2 pemilu nasional serentak, presiden, DPR, DPD, dan pemilu daerah serentak ya, DPRD 1, 2 dan kepala daerah yang diberi jarak, jangan pada tahun yang sama, mungkin 2,5 tahun sebagai evaluasi, evaluasi terhadap pemilu presiden. Jadi sekali lagi Bang Hermawi Taslim, Bang Doli dan Bang Mardhani Alisera, saya yakin semua teman-teman civil society siap kita diskusikan bersama-sama. Oke, Bung Doli, civil society sudah siap, tapi bagaimana juga kemudian ikut menyesuaikan, mengawal putusan MK ini supaya semuanya pengen buru-buru, segeralah kemudian diatur detailnya seperti apa? Iya, jadi gini, saya mau tanggapin dulu tadi itu ya, yang Prof. EG ya mengatakan. Itu yang menunjukkan bahwa presidential threshold ini tidak bisa berdiri sendiri. Tadi soal keserentakan itu juga sangat berpengaruh terhadap situasi dinamika demokrasi kita gitu. Memang kemarin agak aneh nih, dalam 1 tahun 3 jenis pemilu dilaksanakan sekaligus ya. Ini membuat election hectic buat masyarakat kita dan seterusnya gitu. Nah, dan lagi-lagi Mahkamah Konstitusi udah putusin tuh Prof. Ya. Ini kita nggak punya pilihan lagi. Jadi mereka udah kasih 6 opsi itu. Yang masuk rasional itu ada 5. Opsi ke-5 dan opsi ke-6. Yang itu tetap menggabungkan yang Presiden, DPR RI, kemudian DPD RI. Nah, tapi kemudian sisanya DPRD tetap 5 suara gitu ya. Tapi kemudian jadi ada nasional dan lokal jadinya. Gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya bisa dibuka di opsi yang lain, eksekutif, legislatif misalnya gitu. Nah, tapi itu juga nanti akan kita bicarakan itu hanya bisa kita diskusikan kalau dibuka pintu untuk revisi undang-undang gitu. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi ini tergantung ketua komisi 2-nya anak buahnya Bang Taslim itu kan. Jadi kalau misalnya diperintahkan besok misalnya segera menyusun membuat jadwal-jadwal gitu. Tetapi kami semangatnya di teman-teman balik lah, saya karena sekarang di pimpinan balik, itu diskusi kami hampir sama dengan dulu sama Mas Mardhani ya. Makanya kemarin begitu lewat di Komisi 2, kita langsung jaring di balik dan sekarang sudah masuk. Jadi tinggal konkret. Kami berharap ya pimpinan ada Mas Mardhani ini sekarang PKS ya sampaikan sama ketua umumnya Bang Taslim Sekjen tidak tanda tangan aja memerintahkan fraksi di DPR untuk segera melakukan ini dan civil society ya Prof. EG teman-teman yang kemarin berjuang itu desak terus kita nih juga supaya jangan kehilangan momentum. Ini kalau lewat tahun 2025 kita nanti akan bias lagi nih. Jadi momentumnya sekarang memang tahun 2025 ini. Oke, bagaimana kemudian memelihara momentum ini? Putusan MK sifatnya sudah final dan mengikat, tinggal bagaimana DPR, kemudian civil society dilibatkan, dan juga nanti pemerintah serta penyelenggara pemilu. Terima kasih Bang Ege, Bang Mardhani Alisera, Bang Hermawi Taslim, dan juga Bang Doli malam hari ini sudah bergabung bersama kami membahas dengan begitu menarik bagaimana putusan MK ini. Kita tunggu nanti bagaimana implementasi turunannya ya, detail dari putusan MK ini. Dan tentunya pemirsa usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda bersama dengan Sira Safir.